Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh kembali berjumpa pada hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Nah, saudara-saudaraku, kita boleh bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Dan kita boleh menyatukan hati, kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menikmati kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Nah, saudara-saudaraku, mari kita lebih lagi bersekutu dengan Tuhan. Kita berjumpa, kita masuk dalam hadirat Tuhan, dan kita rasakan kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kita. Mari saudaraku, kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa, kalau hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu, kami rindu mendengar sabda-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami, urapi kami, penuhi kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar sungguh-sungguh akan kami lakukan, bertumbuh, berakar dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh mendengar firman Tuhan yang berjudul Taburkanlah benih di pagi hari. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Khotbah 11 ayat 1 sampai dengan 10. Kita boleh bersama-sama, saya ajak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Mari saudaraku, kita persiapkan Alkitab kita. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Pedoman-pedoman hikmat. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin, dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya, tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu datang adalah kesia-siaan. Nasihat bagi pemuda-pemudi. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Amin. Nah, saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan ini kita boleh belajar
banyak hal. Sekalipun kita pengkhotbah berulang kali mengatakan bahwa segala sesuatu yang diusahakan anak-anak manusia di bawah matahari adalah sia-sia. Ini bukan berarti mengizinkan kita untuk bermalas dan pesimis akan hidup ini. Taburkanlah benihmu pagi-pagi dan janganlah beristirahat pada petang hari. Hal ini menunjukkan usaha yang giat dan tekun untuk mengerjakannya. Apa yang menjadi bagian kita untuk mengerjakan, kerjakanlah dengan segenap hati dan sekuat tenaga, sekalipun hasil yang pasti kita belum mengetahuinya. Saudaraku, taburkanlah benih Injil selagi masih ada kesempatan. Kita tidak tahu apakah benih yang ditabur pada pagi hari itu yang akan bertumbuh, atau benih petang yang akan bertumbuh, atau mungkin juga dua-duanya akan bertumbuh. Perhatikanlah apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Pengkhotbah yakin betul bahwa penabur tidak tahu benih yang mana yang akan berhasil. Karena yang membuat benih itu tumbuh bukan penabur melainkan Allah. Maka penabur diminta untuk terus menabur dari pagi hingga petang. Banyak di antara kita berdalih soal waktu. Kalau ditawarin pekerja pelayanan, beralasan ini dan itu. Ada yang beralasan, aku masih terlalu muda. Nantilah kalau aku sudah sedikit lebih tua. Mau berbuat baik, nanti saja masih muda. Nikmati dululah masa muda. Berbuat baik itu kalau nanti sudah tua, kan masih banyak waktu. Saudaraku, pengkhotbah menasihati, menabur mulai pagi hingga petang tidak berhenti. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang masih ada waktu nanti. Karena yang punya waktu adalah Allah sendiri. Kita sama sekali tidak berkuasa atas waktu. Kita hanya dapat memanfaatkan waktu yang masih ada. Karena itu, saudaraku, jangan tunggu nanti. Sekaranglah waktunya untuk menabur, agar kita dapat tuaian pada waktunya. Sekaranglah waktunya memberikan senyum kepada orang lain. Sekaranglah waktunya meminta maaf kepada orang lain. Jangan tunggu sampai Natal ataupun Tahun Baru. Sekaranglah waktunya memaafkan orang lain. Sekaranglah waktunya memberi pertolongan kepada orang yang patut ditolong. Sekaranglah waktunya menunjukkan kasih kepada sesama. Sekaranglah waktunya mendidik anak. Sekaranglah waktunya mengasihi orang tua. Sekaranglah waktunya berbuat ini dan itu. Sekaranglah, dan jangan tunda lagi. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini. Mari kita satukan hati kita dan kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar. Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus ajar kami. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar akan sungguh tertanam dalam hidup kami. Kami percaya Engkau yang menuntun kami sehingga kami menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang benar. Kami percaya firman-Mu mengajar kami semakin dewasa. Semakin kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan.
Terima kasih Bapa. Saat ini setiap kami yang setia mendengar firman Tuhan, berkati hidup kami. Berkati pekerjaan kami, studi, keluarga, usaha, kesehatan kami. Kuduskan kami untuk dapat melayani Tuhan, melayani pekerjaan, dimanapun kami berada. Penuhi kami ya Bapa, sehingga kasih-Mu berlimpah di dalam kami, pribadi lepas pribadi, dan kami percaya Engkau semakin hari memegang kami, membawa kami menuju rencana Tuhan yang besar. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi saudaraku, teruslah berkarya, giatlah bekerja, dan layanilah Tuhan. God bless you all.